warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini saya ingin mengumpulkan tugas, yaitu dengan mata kuliah pengantar pendidikan. Nah, di sini saya ingin memaparkan atau menjelaskan tentang sistem pendidikan nasional. Perkenalkan, nama saya Nuratul Mayasaro dengan NIM 210245 dengan dosen pengampu Bapak Fadli Zil Ikrom MPD. Di sini saya yang pertama tuh akan menjelaskan tentang sistem pendidikan nasional. Apa sih sistem pendidikan nasional itu? Pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik agar dapat berperan aktif dan positif dalam hidupnya sekarang dan yang akan datang. Nah, pendidikan nasional Indonesia adalah pendidikan yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia dan berdasar kepada pencapaian tujuan pembangunan nasional Indonesia. Sistem pendidikan nasional merupakan satu keseluruhan yang terpadu dari semua satuan dan kegiatan pendidikan yang saling berkaitan untuk mengusahakan tercapainya tujuan pendidikan nasional. Sistem pendidikan nasional diselenggarakan oleh pemerintah swasta dan di bawah tanggung jawab Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan menteri lainnya seperti pendidikan oleh Menteri Agama, Al-Kabri oleh Menteri Pertahanan dan Keamanan, juga departemen lainnya menyelenggarakan pendidikan yang disebut diklat. Nah, di sini ada kelembagaan program dan pengelolaan pendidikan. Yang pertama, ada kelembagaan pendidikan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan nasional, kelembagaan pendidikan dapat dilihat dari segi jalur pendidikan dan program serta pengelolaan pendidikan. Nah, di sini ada jalur pendidikan. Jalur pendidikan sekolah merupakan pendidikan yang diselenggarakan di sekolah melalui kegiatan pembelajaran secara berjenjang dan bersinambungan, atau pendidikan dasar yaitu SD, pendidikan menengah yaitu SMP, dan pendidikan tinggi yaitu SMK. Sifatnya formal, diatur berdasarkan ketentuan pemerintah, mempunyai keseragaman pola yang bersifat nasional. Jalur pendidikan luar sekolah atau PLS merupakan pendidikan yang bersifat kemasyarakatan yang diselenggarakan di luar sekolah melalui kegiatan pembelajaran yang tidak berjenjang dan tidak berkesinambungan seperti kepramukaan, berbasis kursus, dan lain-lain. Di sini juga ada jenjang pendidikan. Jenjang pendidikan adalah suatu tahap dalam pendidikan berkelanjutan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik serta keluasan dan kedalaman bahan pengajaran. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989
bab 1 pasal 1 ayat 5. Tahapan jenjang pendidikan ialah sebagai berikut. Nah, di sini yang pertama ada jenjang pendidikan dasar atau apa sih? Yaitu sekolah SD. Jenjang pendidikan dasar diselenggarakan untuk memberikan bekal dasar yang diperlukan dalam hidup untuk masyarakat berupa pengembangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan dasar. Dan di sini yang kedua ada jenjang pendidikan menengah. Jenjang pendidikan menengah apa sih? Sama seperti dengan SMP atau MTS. Di sini jenjang pendidikan menengah yang lamanya 3 tahun sesudah pendidikan dasar diselenggarakan di SLTA atau sekolah lanjutan tingkat atas atau satuan pendidikan yang sederajat. Yang ketiga ada jenjang pendidikan tinggi atau disebut dengan SMK atau SMA. Pendidikan tinggi merupakan kelanjutan pendidikan menengah yang diselenggarakan untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan menciptakan ilmu, pengetahuan, teknologi, dan kesenian. Nah, di sini juga jenjang pendidikan tinggi yaitu 3 tahun lamanya, sama dengan kayak SMP, MTS. Nah, di sini juga ada pendidikan tinggi juga berfungsi sebagai jembatan antara pengembangan bangsa, kebudayaan nasional dengan perkembangan internasional. Untuk itu, dengan tujuan kepentingan nasional, pendidikan tinggi secara terbuka dan selektif mengikuti perkembangan kebudayaan yang terjadi di luar Indonesia untuk mengambil manfaatnya bagi pengembangan bangsa dan kebudayaan nasional. Untuk dapat mencapai tujuan dan kebebasan akademik, melaksanakan misinya pada lembaga pendidikan tinggi berlaku, yaitu berlaku kebebasan mimbar, akademi, serta otonomi keilmuan dan otonomi dalam pengelolaan lembaganya. Nah, di sini juga ada program dan pengelolaan pendidikan. Yang pertama ada jenis program pendidikan. Jenis pendidikan adalah pendidikan yang dikelompokkan sesuai sifat dan kekhususan tujuannya. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 Bab 1 Pasal 1 Ayat 4. Sini pendidikan umum, pendidikan yang mengutamakan perluasan pengetahuan dan keterampilan peserta didik, juga pengkhususan yang diwujudkan pada tingkat-tingkat akhir masa pendidikan. Pendidikan umum berfungsi sebagai acuan umum bagi jenis pendidikan lainnya. Yang termasuk pendidikan umum adalah SD, SMP, SMA, dan universitas. Di sini ada pendidikan kejuruan. Pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat bekerja pada bidang pekerjaan tertentu.
seperti bidang teknik, jasa boga, busana, perhotelan, kerajinan, administrasi perkantoran, dan lain-lain. Nah, itu tuh yang dimaksud dengan pada bidang pekerjaan tertentu itu yang artinya sesuai kemampuan kita. Dan di sini lembaga pendidikannya seperti STM, SMTK, SMIP, SMIK, atau SEMEA. Yang kedua ada pendidikan luar biasa, merupakan pendidikan khusus yang diselenggarakan untuk peserta didik yang menyandang kelainan fisik atau mental. Yang termasuk pendidikan luar biasa adalah SDLB atau Sekolah Dasar Luar Biasa. Di sini yang ketiga ada pendidikan kedinasan, merupakan pendidikan khusus yang diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan dalam pelaksanaan tugas kedinasan bagi pegawai atau calon pegawai suatu departemen pemerintah atau lembaga pemerintah non-departemen. Nah, yang keempat juga ada pendidikan keagamaan, merupakan pendidikan khusus yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat melaksanakan peran atau peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan khusus tentang ajaran agama. Nah, di sini ada kurikulum program pendidikan. Yang pertama ada kurikulum nasional, dan yang kedua ada kurikulum muatan lokal. Nah, upaya pembangunan pendidikan nasional, jenis upaya pembaruan pendidikan. Yang pertama ada pembaruan landasan yuridis, suatu pembaruan pendidikan yang sangat mendasar ialah pembaruan yang tertuju pada landasan yudirisnya. Pembaruan karena landasan yudiris berhubungan dengan hal-hal yang bersifat mendasar atau fundamental, yang bersifat prinsipal. Dikatakan demikian karena landasan yudiris itu mendasari semua kegiatan pelaksanaan pendidikan dan mengenai hal-hal penting seperti komponen struktur pendidikan, kurikulum, pengelolaan, pengawasan, dan ketenagaan. Nah, di sini juga ada pembaruan kurikulum. Pembaruan kurikulum yaitu sifatnya mempertahankan, dan ada dua faktor pengendalian yang menentukan arah yang mengubah. Termasuk yang pertama ialah landasan filosofi, yaitu falsafah bangsa Indonesia, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dan landasan historis atau mencakup unsur-unsur yang dari dahulu hingga sekarang menguasai hajat hidup orang banyak. Sedangkan faktor pengendali yang kedua yaitu bersifat mengubah, ialah landasan sosial atau berupa kekuatan-kekuatan sosial di masyarakat, dan landasan psikologis yaitu cara peserta di dalam belajar. Mengenai hal ini banyak penemuan-penemuan baru yang menopangnya. Nah, di sini yang pertama ada pembaruan pola masa studi atau pembaruan pola masa belajar. Pembaruan pola
pada masa studi, termasuk pendidikan yang meliputi pembaruan jenjang dan jenis pendidikan, serta lama waktu belajar pada suatu satuan pendidikan. Nah, yang kedua ada pembaruan tenaga kependidikan. Di sini pembaruan terhadap komponen tenaga pendidikan dipandang sangat-sangat penting karena pembaruan pada komponen-komponen lain tanpa ditunjang oleh tenaga-tenaga pelaksana yang kompeten tidak akan ada artinya. Diperlukan jenis tenaga yang lain di samping guru, diantaranya pustakawan, laboran, konselor, teknisi, sumber belajar, dan lain sebagainya. Nah, di sini dasar dan aspek legal pembangunan pendidikan nasional. Apa sih dasar dan aspek legal itu? Dasar dan aspek legal pembangunan pendidikan nasional berupa ketentuan-ketentuan yuridis yang menjadi dasar, acuan, serta mengatur penyelenggaraan sistem pendidikan nasional seperti Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, GBHN, Undang-Undang Organik Pendidikan, dan peraturan pemerintah. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika itu kesalahan datangnya dari saya. Saya ingin mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya. Dan di sini saya akhiri dengan jazakumullah khairan. Syukran kasiran. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.